semuanya, hari ini kalian udah baca koran belum? Saya yakin pasti pada belum baca kan? Kalau gitu, ayo kita baca koran sama-sama. Sebuah apotek sehat Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki seorang karyawati berinisial SS yang bertugas sebagai kasir. Selama 2 tahun bekerja, karyawati tersebut mencuri uang dari kasir minimal 500.000 setiap harinya ketika pulang kerja. Uang tersebut digunakan olehnya untuk membeli HP, mobil, hingga tanah. Karyawati tersebut akhirnya terpegok oleh pelanggan apotek sehat yang merasa curiga dengan tingkah lakunya ketika hendak membeli obat menjelang jam tutup. Pelanggan tersebut pun berteriak dan melaporkan pencurian uang tersebut kepada pemilik apotek sehat yang pada saat itu ada di ruang belakang apotek. Setelah menginterogasi karyawan tersebut, pemilik apotek memutuskan untuk memecatnya dan meminta ganti rugi sebesar 100 juta. Walaupun sebenarnya apotek sehat mengalami kerugian hingga 360 juta. Nah, sebenarnya semua kejadian itu tidak akan terjadi jika apotek sehat melakukan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik. Tunggu, apa itu manajemen risiko dan pengendalian internal? Nah, dengar penjelasan aku ya. Manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengawasan terhadap pengendalian risiko. Sedangkan pengendalian internal adalah kebijakan, peraturan, atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi aset perusahaan, menjamin kepatuhan terhadap hukum, dan ketersediaan informasi yang akurat dan transparan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya manajemen risiko dan pengendalian internal, perusahaan atau entitas bisnis akan menghadapi risiko dan kerugian seperti yang dialami oleh apotek sehat. Menurut International Organization for Standardization atau ISO, terdapat 11 prinsip-prinsip dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral dari proses dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit mengalami aspek ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko harus sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko dilakukan berdasarkan pada informasi terbaik yang ada. Ketujuh, manajemen risiko dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Kedelapan, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Yang kesepuluh, manajemen risiko harus dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, manajemen risiko mendorong adanya perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Nah, dilihat dari prinsip-prinsip manajemen risiko itu sangat penting ya dalam suatu usaha. Ada pula menurut Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau COSO, prinsip-prinsip dalam pengendalian internal adalah diantaranya pembentukan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengendalian secara fisik, verifikasi internal yang independen, serta pengendalian sumber daya manusia. Nah, dapat dilihat dari prinsip-prinsip pengendalian internal, kita dapat mengetahui bahwa pengendalian internal berperan penting dalam memanajemen risiko. Nah, dari kasus apotek sehat tadi, seharusnya manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan penganggaran terhadap pemasukan dan pengeluaran setidaknya setiap seminggu sekali. Yang kedua, melakukan pembukuan setiap bulannya dan menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Yang ketiga, melakukan pelatihan untuk meningkatkan karakter dari tenaga kerja yang direkrut.
ada pula pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh apotek sehat adalah yang pertama, melakukan penyetoran kas ke rekening bank dan mengecek mutase rekening bank secara berkala. Yang kedua, melakukan perhitungan fisik kas dan mencocokkan dengan hasil pembukuan. Yang ketiga, adanya pemisahan tugas antara pembukuan dan kasir. Nah, dari penjelasan tersebut, kalian dapat memahami kan bahwa manajemen risiko dan pengendalian internal bukan hanya untuk perusahaan yang besar atau perseroan, akan tetapi untuk perusahaan perseorangan maupun persekutuan harus juga dibuat manajemen risiko dan pengendalian internalnya, walaupun dilaksanakan dengan lebih sederhana.